Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Layatul Qurania dengan NIM 083 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kegiatan 2 koagulasi protein. Untuk alat dan bahannya, alatnya gelas, wadah mika kecil, pipet tetes, sendok atau garpu. Bahannya telur mentah, cuka, garam, alkohol, air, deterjen atau sabun cuci piring. Untuk cara kerjanya, yaitu siapkan 6 buah wadah reaksi, masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi putih telur kurang lebih 30 ml atau sekitar setengah bagian putih telur untuk setiap gelas. Tambahkan 10 tetes cairan berikut ke dalam masing-masing gelas secara terpisah. Wadah 1 cuka, wadah 2 deterjen atau sabun cuci piring, wadah 3 alkohol, wadah 4 garam dapur, wadah 5 air, wadah 6 tidak ditambahkan apapun. Kemudian kocok atau aduklah agar putih telur bersamaan bahan-bahan yang telah ditambahkan pada gelas 1 sampai pada gelas 4. Amati jika ada perubahan, kemudian catat perubahan yang terjadi di dalam tabel. Panaskan campuran putih telur pada wadah kelima. Apa yang dapat Anda amati? Kemudian catat hasil observasi dengan cermat dalam tabel. Terdapat hasil percobaan. Untuk yang pertama, percobaan ditambah oleh cuka dan diaduk. Putih telur ditambahkan cuka dan diaduk menghasilkan busa warna putih. Telurnya menjadi sedikit pucat, cenderung berwarna putih, dan perubahan tekstur pada putih telur menjadi cair dibandingkan dengan putih telur sebelumnya. Kemudian yang kedua, ditambah deterjen atau sabun cuci piring dan diaduk. Putih telur yang dicampurkan oleh deterjen dan diaduk menghasilkan busa yang lebih banyak. Selain itu, terjadi perubahan warna pada putih telur berubah sedikit lebih pucat. Teksturnya pun berubah menjadi cair. Kemudian yang ditambah alkohol dan diaduk menghasilkan busa yang banyak. Ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh alkohol, terjadi pengendapan protein. Hasil percobaan selanjutnya yang ditambah garam dapur dan diaduk. Pada wadah 4 menghasilkan sedikit busa ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh garam. Tidak terjadi perubahan warna dan tekstur pada putih telur. Kemudian yang ditambah air dan diaduk. Pada wadah 5 menghasilkan sedikit busa ketika putih telur yang dicampurkan dan diaduk oleh air. Tidak terjadi perubahan warna dan tekstur pada telur tersebut. Kemudian ada yang ditambah air dan diaduk lalu dipanaskan. Perubahan pada putih telur yang ditambahkan air dan diaduk kemudian dipanaskan berubah tekstur menjadi padat dan berwarna menjadi pekat. Dan yang terakhir, dikocok cepat. Pada wadah 6, putih telur tidak dicampurkan dengan apapun. Ketika diaduk, putih telur akan tetap dalam keadaan aslinya, tidak mengalami perubahan warna maupun tekstur. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.